Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kita masih diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir, pembawa risalah kebenaran yang kita tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Anak-anakku yang berbahagia dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kesempatan, memberikan banyak pahala, memberikan banyak kebaikan kepada umatnya, memberikan banyak pahala, kesempatan untuk berpahala kepada hambanya. Mulai dari hamba tersebut bangun tidur, beraktivitas sampai tidur kembali dalam setiap harinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah, termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah berupa pahala, itu adalah langkah kaki seorang hamba menuju ke masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke masjid berpahala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 521, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa?" Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, amalan tersebut yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam masa sulit. Yang kedua adalah langkah kaki menuju ke masjid. Dan yang ketiga adalah menunggu waktu sholat hingga sholat berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan dari Rasulullah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, tetapi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah suatu kepastian. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu amalan yang bisa meninggikan derajat, Masya Allah, meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa, di antaranya adalah perjalanan atau langkah kaki menuju ke masjid, itu adalah pasti. Dikatakan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa kullu khutwatin ilal masjidi, wa kullu khutwatin tamshiha ilal masjidi shadaqah. Dan setiap langkah yang kamu gunakan untuk berjalan menuju ke masjid adalah shadaqah. Masya Allah, luar biasa pahala dari langkah kaki menuju ke masjid. Tidak bisa kita bayangkan jika setiap langkah dihitung satu pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka 10 langkah 10 pahala kita dapatkan. 100 langkah menuju ke masjid, 100 langkah menuju ke masjid, maka 100 pahala kita dapatkan. Tapi tentunya mohon maaf, tidak dengan cara mengecilkan langkah, biar banyak langkahnya aku kecilkan langkahnya. Tidak, langkah normal saja. Sehingga kalau para sahabat dulu mencontohkan adalah ketika melakukan perjalanan menuju ke masjid untuk sholat jamaah atau untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka para sahabat berjalan, pertama ketika berangkat melewati jalan A, kemudian pulangnya melewati jalan B, jalan yang tidak sama dilalui oleh para sahabat. Dengan maksud apa? Agar langkahnya banyak, agar jaraknya lebih jauh, sehingga langkahnya lebih banyak. Karena
Lagi-lagi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Belum lagi jika kita menuju ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah, maka 27 derajat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita melaksanakan sholat sendirian. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdolu, lebih baik, lebih utama, min sholatil fadhi, dari sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meringankan kaki kita untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah kita mengetahui pahalanya tersebut, semoga kita lebih mantap, lebih yakin dengan agama kita ini, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.